Welcome back Bray, apa kabar semuanya Bray? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bray, kejeniusan dari seorang Erick Thohir, ketum PSSI kita Bray, untuk menaturalisasi atau memanggil kembali pemain-pemain yang mempunyai darah Indonesia, membuahkan banyak hasil. Dan kita sampai saat ini masih bertahan di peringkat 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 di round ketiga ini Bray. Dan kemungkinan kita akan melaju ke Piala Dunia insya Allah, ya kan Bray? Dan cara ini waktu itu ditertawakan oleh negara tetangga kita biasa, siapa lagi kalau bukan Malaysia ya. Dan kini Malaysia malah mengadopsi cara dari Indonesia yang menaturalisasi atau mencari pemain-pemain berdarah keturunan. Dan mereka sekarang mulai gencar Bray, mulai gencar mencari pemain-pemain keturunan. Dan kali ini kita akan mereaksi sebuah video dari channelnya Hattrick dengan judulnya "Belusukan ke Eropa, Malaysia ditertawakan media Belanda. Veltman nyesel usai dapat cerita dari Mitoma." Bagaimana beritanya? Yuk kita simak cuplikannya Bray. Jangan lupa di subscribe Bray, channel dari Hattrick ya, agar tidak ketinggalan info-info tentang sepak bola nasional kita dan juga tentunya mancanegara. Kedatangan Patrick Kluivert ke timnas Indonesia perlahan mulai mendatangkan sisi positif. Di antaranya adalah keinginan para pemain keturunan untuk mau membela timnas Garuda. Beberapa waktu yang lalu, pemain Go Ahead Eagles yakni Dean James secara terang-terangan ingin membela Indonesia. Dan terbaru, pemain Brighton yaitu Joel Veltman juga mengutarakan keinginannya untuk bergabung bersama Indonesia. Kabar ini diberitakan langsung oleh salah satu media besar dari Belanda. Di sisi lain, saat Indonesia kelebihan pemain keturunan, nasib berbeda malah dialami oleh Malaysia. Kabarnya, negara tetangga Indonesia itu akan melakukan belusukan ke Eropa untuk mencari pemain baru. Lantas bagaimana hasilnya? Ini jersey terbaru dari timnas adalah Malaysia cerita ya. selengkapnya. Warna kuning tetap mendominasi. Tahun lalu hingga awal tahun ini, sepak bola Malaysia telah dikejutkan dengan beberapa penolakan dari pemain. Tercatat ada lebih dari 3 pemain yang secara terang-terangan menolak bergabungnya ke skuad Harimau Malaya. Mereka adalah Ethan Whitley, Josh Browning, hingga Ishak Haydan. Alasan mereka menolak adalah karena mereka tidak memiliki darah Malaysia sama sekali. Hal yang sekaligus membuat 3 pemain tadi semakin bingung mengapa Malaysia tertarik dan sampai membuat klaim sepihak. Momen inilah yang membuat publik semakin yakin jika Malaysia ingin menirukan kesuksesan Indonesia yang sejauh ini terus mendapatkan banyak prestasi berkat bantuan pemain keturunan yang dimiliki Indonesia. Dan pertanyaannya, apakah benar Malaysia mempunyai keturunan ya, pemain-pemain keturunan? Dan sampai saat ini Brian, pemain-pemain yang diklaim oleh Malaysia itu semuanya sudah membantah kalau mereka kapok dengan usaha yang sebelumnya dilakukan. Kini Malaysia berencana untuk belusukan ke Eropa untuk mencari pemain baru. Negara pertama yang dituju mereka adalah Belanda. Soal ini diungkapkan sendiri oleh salah satu media sana, yakni Football Zone. Menurut media asal Belanda tersebut, Malaysia telah mencoba melakukan komunikasi terhadap 3 pemain, yang salah satunya adalah Ferdi Drive, pemain yang sebelumnya sudah dihubung-hubungkan dengan Malaysia. Malaysia ingin meniru Indonesia dan berharap dapat meyakinkan 3 pesepak bola asal Belanda. FAM tidak menyerah begitu saja. Menurut laporan terbaru, CEO FAM sedang berusaha meyakinkan Ferdi Drive, Sam Shepperman, dan Dylan van Wageningen, tulis media Belanda tersebut pada artikelnya. Masih belum menyerah ya. Football Zone memang memberitakan soal rencana Malaysia, tapi mereka kini malah bingung apakah pemain tadi bisa membela timnas Malaysia atau tidak. Itu terjadi karena sebelumnya Malaysia main klaim aja demi bisa menyanyi timnas Indonesia, sehingga menarik dinantikan bagaimana cara Malaysia untuk meyakinkan ketiga pemain tadi agar mau membela Harimau Malaya di pentas internasional. Ya, betul sekali. Main klaim saja ya. Dapat respon dari mantan petinggi sepak bola Vietnam.
Rencana Malaysia tadi tentu sebagai bentuk persiapan mereka untuk menghadapi babak kualifikasi Piala Asia, di mana pada babak tersebut Malaysia akan melawan tim sesama ASEAN, yakni Vietnam. Hal inilah yang akhirnya membuat mantan petinggi sepak bola Vietnam, yakni Duong Phulam, berkomentar. Menurutnya apa yang dilakukan oleh Malaysia sangat beresiko dan sangat sulit menyamai dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia. Saya juga mendengar bahwa tim Malaysia ingin memanggil pemain naturalisasi untuk bermain melawan Vietnam, tetapi ini agak beresiko untuk sepak bola Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia tidak memiliki presiden yang memiliki hubungan internasional yang luas dan sumber keuangan yang kuat seperti Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia, Erick Thohir. Oleh karena itu, pencarian pemain naturalisasi untuk Malaysia seperti perjudian. Sulit bagi mereka untuk menemukan pemain yang cocok dengan akar Malaysia jika ingin meniru seperti tim Indonesia, kata Duong Phulam dikutip dari superbowl.com. Nampaknya dari luar juga meragukan ya apa yang dilakukan oleh Malaysia. Keturunan Indonesia malah antri ingin bergabung. Berbeda dengan Malaysia, pemain keturunan Indonesia malah antri dan secara terang-terangan mau membela timnas Garuda. Pemain yang dimaksud adalah Dean James, pemain yang saat ini bermain di Liga Belanda. Selain Dean James, ada nama baru yang ingin sekali membela timnas Indonesia. Dia adalah Joel Veltman, bek Brighton yang saat ini bermain di Premier League. Bahkan Soal ini diberitakan oleh Football Premier di akun Instagramnya. Dan dia memiliki darah Indonesia ya. Tetapi Bray, bisa apa enggak Veltman ini membela timnas Indonesia? Karena dia sudah membela 28 kali tim nasional senior Belanda ya. Dan sudah 2 tahun ini Veltman tidak dipanggil timnas Belanda dan ingin sekali membela timnas Indonesia. Apapun caranya. Peluang Veltman untuk bergabung ke timnas Indonesia tampaknya sudah tidak mungkin terjadi. Alasannya adalah karena peraturan FIFA yang menghalanginya. Itu terjadi karena Veltman telah bermain sebanyak 28 kali bersama Belanda dan diantaranya terjadi di ajang Piala Dunia. Menurut aturan FIFA, pemain tidak boleh berpindah ke negara lain jika sudah bermain lebih 3 kali untuk negara sebelumnya. Sangat disayangkan ya. Pemain yang sangat syarat pengalaman seperti Veltman dan bermain di kasta tertinggi Liga Dunia ya, yaitu Premier League. Dan bukan kaleng-kaleng tim yang dibela oleh Veltman ini ya, berada di papan atas sekarang ini, Brighton, bersama Kaoru Mitoma. Luar biasa. Pengalaman Mitoma yang semakin membuat Vietnam menyesal. Meski hampir dipastikan tidak bisa membela timnas Indonesia, namun Veltman masih kepo dan berusaha mencari aturan detailnya. Itu dilakukan Veltman karena dirinya benar-benar ingin membela timnas Garuda. Soal ini diungkapkan oleh Veltman pada Football Premier beberapa waktu yang lalu. Saya belum pernah menyelidiki apakah saya masih mungkin bermain untuk Indonesia, tapi saya tidak mengesampingkannya. Mungkin saya harus menyelidikinya sendiri. Tentu saja, cukup banyak orang Belanda yang telah menempuh jalan itu. Kevin Dix hingga Eleanor Reinders. Anda harus mengikuti peraturan. Saya kira begini, Anda bisa pindah jika Anda tidak bermain di pertandingan internasional selama 2 tahun. Saya terbuka untuk itu. Saya ingin sekali bermain untuk Indonesia. Itu ada serius. kemungkinan ya. Tentu saya mengikuti Patrick yang ada di sana saat ini, kata Veltman dari Football Premier. Ada kemungkinan, Bray. Dengan niat Veltman seperti itu, kini membuat publik bertanya-tanya, mengapa dia sampai membela Indonesia? Mungkin alasannya adalah soal pengalaman Mitoma yang sebelumnya pernah bermain di GBK. Mitoma sendiri adalah rekan Veltman di Brighton dan bulan November lalu dirinya bermain bersama timnas Jepang untuk melawan Indonesia. Dan pada momen itulah Mitoma merasakan atmosfer yang sangat luar biasa dari fans Indonesia. Mungkin fans Indonesia menjadi alasan kuat Veltman membela tim Garuda. Dirinya sebelumnya juga mengakui jika sering mendapatkan pesan dari fans Indonesia untuk segera bergabung bersama pasukan Patrick Clifford. Luar biasa ya. Dan sekarang malahan ngantri ya pemain-pemain keturunan yang ingin membela timnas kita. Berbeda dengan tetangga kita sebelah ya, yang ngebet mengklaim ternyata mereka menegaskan bahwa mereka tidak punya darah Malaysia. Ya, sayang sekali.
Jadi itulah cerita di balik nasib berbeda Yeah. yang dialami oleh Malaysia dan Indonesia. Jika Malaysia masih sibuk mencari pemain keturunan, Indonesia malah sebaliknya, karena pemain Ya, keturunan betul, yang betul. justru datang sendiri tanpa diundang. Wow, ini pemain yang berkelas ya, Veltman ya. Sangat berkelas, syarat pengalaman. Ya, Bray, itulah cuplikan dari channelnya Hat-Trick ya. Nampaknya menarik ya. Seperti Malaysia yang sampai saat ini belum menyerah, Bray, untuk mendapatkan pemain-pemain keturunan yang selama ini mereka klaim, dan pemain tersebut menegaskan bahwa mereka tidak ada darah Malaysia. Berbeda terbalik dengan Indonesia yang sekarang ini mengantri. Bahkan pemain yang bermain di liga top dunia yaitu Veltman di Brighton ya, bukan kaleng-kaleng pemain ini, Bray. Syarat pengalaman, tetapi masih eligible gak dia untuk bermain untuk timnas Indonesia, karena 28 caps bersama timnas Belanda senior telah dia lakoni, tetapi 2 tahun terakhir dia tidak dipanggil oleh timnas Belanda. Apakah kemungkinan ada aturan yang membolehkan apabila pemain selama 2 tahun berturut-turut tidak dipanggil timnas bisa berpindah ke warganegaraan? Ya, tentunya akan menarik, akan sangat luar biasa apabila Veltman, pemain yang syarat pengalaman ini, bergabung dengan timnas kita, timnas Indonesia ya. Mengantri, Bray, mengantri pemain keturunan untuk bergabung ke timnas kita ya. Berbeda terbalik dengan tetangga kita Malaysia, dan semoga kita bisa meraih 1 tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Ciao.